Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di episode pertama dari podcast kami. Akhirnya setelah sekian lama kita wacana hari ini, kita resmi mengudara. Benar banget. Dan karena ini episode perdana, izinkan dulu kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Hazal Sidik Fahrezi yang bakal sering nemenin kalian dengan obrolan santai tapi penuh insight. Dan juga akan menjelaskan tentang materi gelap. Aku Lulu Fauzia yang akan menjelaskan tentang energi gelap. Dan aku Rafli yang akan memaparkan materi tentang lubang hitam. Senang banget karena hari ini kita bertiga akhirnya bisa memulai perjalanan baru ini. Semoga kalian semua betah dan bisa ikut tumbuh bareng podcast ini. Nah, yang pertama kita akan mengkaji materi dari Mas Hazel. Oh iya, Mas Hazel kan tentang materi gelap nih. Aku ingin bertanya sih, menurut Mas Hazel materi gelap itu apa sih? Nah, materi gelap adalah jenis materi tak terlihat yang menyusun sekitar 27% alam semesta dan diketahui keberadaannya melalui efek gravitasi, bukan cahaya yang dipancarkannya. Materi ini tidak berinteraksi dengan cahaya, tidak memancarkan, menyerap, atau memantulkannya. Namun kehadirannya menjelaskan bagaimana galaksi dan struktur kosmik besar lainnya terbentuk serta bergerak dengan kecepatan yang tidak dapat dijelaskan hanya oleh materi tampak. Oh, jadi materi gelap itu adalah materi tak terlihat yang ada di alam semesta dan diketahui keberadaannya melalui efek gravitasinya ya? Benar Mas Raffi. Materi gelap atau dark matter adalah zat hipotesis yang tidak dapat dilihat, tetapi keberadaannya diketahui melalui efek gravitasinya. Contoh dari materi gelap itu seperti apa sih Mas Hazel? Nah, contoh materi gelap yang paling mungkin adalah partikel-partikel subatomik seperti WIMP, Weakly Intrusive Massive Particles atau action. Meskipun materi gelap juga dapat tersusun dari objek masif yang tidak memancarkan cahaya seperti lubang hitam purba. Oh, materi gelap itu seperti partikel-partikel subatomik ya. Nah, sekarang dari Baluluk, ada pertanyaan nggak nih tentang materi gelap? Wah, ada nih. Buktinya seperti apa sih mengetahui keberadaan pada materi gelap? Nah, bukti keberadaan materi gelap berasal dari efek gravitasinya yang diamati, seperti gerakan bintang yang terlalu cepat di tepi galaksi, pembelokan cahaya akibat lensa gravitasi, dan bagaimana struktur skala besar seperti galaksi dan gugus galaksi terbentuk. Selain itu, pemetaan latar belakang gelombang mikrokosmik CMB juga mendukung keberadaan materi gelap yang diperlukan dalam simulasi kosmologis agar sesuai dengan observasi alam semesta. Dan di sisi lain, saya juga menemukan dari Cancourier.com pada buku yang berjudul Dark Matter, Evidence, Theory, and Constraints. Buku terbaru dalam seri Astrofisika yang menjelaskan bukti keberadaan materi gelap berasal dari observasi astronomi dan kosmologi. Fisika partikel teoritis memberi kita beragam kandidat yang bermotivasi tinggi, seperti partikel masif yang berinteraksi lemah dan lubang hitam primordial. Masing-masing memiliki ciri khas berbeda dan beragam penelitian sering dilakukan. Penelitian materi gelap juga mencangkup beragam topik dan metode. Hal ini menjadikannya bidang penelitian yang menantang untuk dimasuki dan juga dikuasai. Wah, sangat luas sekali ya tentang materi gelap tersebut ya, Zel. Benar sekali. Materi gelap sangat banyak sekali materinya. Wah, saya jadi tertarik nih pengen beli bukunya. Wih, bagus tuh. Kalau mau beli bukunya tadi tuh yang berjudul Dark Matter yang dari mahasiswa USI
Princeton University Press yang tidak diragukan lagi Mas Raffi, dari negara maju USA. Wah, kira-kira di Shopee ada nggak ya bukunya itu, Mas Rizal? Mungkin ada deh. Saya juga belum membelinya. Baru lihat informasi materi gelap dari internet. Yang saya sendiri juga ingin memilikinya. Wah, mungkin next time bisa beli bukunya. Nah, lanjut nih Mas Hazel ke materi gelap. Karakteristiknya seperti apa sih materi gelap itu? Nah, karakteristik dari materi gelap. Nah, yang pertama, sudah pasti tidak terlihat. Materi gelap tidak berinteraksi dengan radiasi elektromagnetik, sehingga tidak dapat diamati secara langsung melalui teleskop. Yang kedua, memiliki gravitasi. Salah satunya, cara untuk mendeteksinya adalah melalui efek gravitasinya yang kuat pada materi biasa. Dan yang ketiga, komponen utama alam semesta, materi gelap diperkirakan menyusun sekitar 85% dari total materi di alam semesta. Sementara materi biasa seperti bintang dan planet hanya 15% saja. Oh, seperti itu ya karakteristik dari materi gelap? Yap, benar. Jadi kesimpulan dari materi gelap Mas Hazel, apa nih yang tadi sudah Mas Hazel sampaikan? Nah, kesimpulannya dari materi gelap, yaitu adalah materi saya nih ya. Materi gelap itu adalah bentuk materi yang tidak memancarkan, menyerap atau memantulkan cahaya sehingga tidak dapat dideteksi secara langsung menggunakan teleskop optik. Namun keberadaannya dapat dikenali dari pengaruh gravitasinya terhadap objek-objek lain. Nah, misalnya kecepatan rotasi galaksi tidak bisa dijelaskan hanya dengan melihat jumlah materi tampak seperti bintang dan gas. Para ilmuwan menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang tidak terlihat namun memiliki massa yang tidak terlihat, namun memiliki massa besar, itulah yang disebut materi gelap. Oke, baik. Jadi kesimpulannya dari materi gelap seperti itu ya Mas Hazel. Benar. Oke, kita sekarang lanjut ke materi kedua dari Mbak Lulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan sudah tahu ya apa itu materi gelap. Nah, kalian tahu tidak apa itu energi gelap? Gak tahu nih, apa itu? Dalam kosmologi fisik dan astronomi, energi gelap adalah bentuk energi hipotesis yang mempengaruhi alam semesta pada skala terbesar. Energi gelap baru ditemukan pada akhir 1990-an. Namun, asal-usulnya dalam studi ilmiah berawal dari tahun 1912 ketika astronom Amerika Henriette Swan Leavitt membuat penemuan penting menggunakan variabel Cepheid kelas bintang yang kecerahannya berfluktuasi secara teratur bergantung pada kecerahan bintang itu sendiri. Nah, asal-usul energi gelap ini dari mana dan kenapa bisa disebut energi gelap tuh Bang Lulu? Asal-usul energi gelap masih sulit dipahami karena tidak dapat dipelajari secara mendalam dan hanya bermanifestasi pada skala kosmik. Saat ini penjelasan yang paling diterima secara luas adalah bahwa energi gelap muncul dari fluktuasi vakum kuantum. Istilah energi gelap diciptakan pada tahun 1998 oleh ahli astrofisika Michael Turner yang menginginkan nama yang menekankan sifatnya yang misterius dan tantangan untuk memecahkannya. Kalau boleh tahu, apa itu fluktuasi vakum kuantum itu? Fluktuasi vakum kuantum adalah perubahan sementara dan acak dalam energi di suatu titik di ruang angkasa yang diizinkan oleh prinsip ketidakpastian Heisenberg. Lalu apa saja sih teori tentang energi gelap itu? Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan apa sebenarnya energi gelap itu. Yang pertama ialah konstanta kosmologi. Ini adalah kandidat utama Albert Einstein pernah menambahkan sebuah konstanta kosmologi ke dalam persamaan relativitas, umumnya untuk menciptakan model alam semesta yang statis. Ketika ditemukan bahwa alam semesta mengembang, ia menyebutkan bahwa kesalahan terbesar
dalam hidupnya. Ironisnya, konstanta ini sekarang menjadi penjelasan paling mungkin untuk energi gelap sebagai energi intrinsik dari ruang hampa itu sendiri. Yang kedua adalah quintessence. Teori ini mengusulkan bahwa energi gelap bukanlah sebuah konstanta, melainkan sebuah medan energi dinamis yang dapat berubah seiring waktu dan ruang. Jika ini benar, maka kekuatan energi gelap mungkin berbeda di masa lalu dan akan berbeda di masa depan. Yang ketiga ialah modifikasi teori gravitasi. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa kita tidak memerlukan energi gelap sama sekali. Mungkin saja pemahaman kita tentang gravitasi yang belum lengkap. Teori gravitasi Einstein mungkin perlu dimodifikasi pada skala kosmik yang sangat besar. Wah, banyak juga ya tentang teori energi gelap. Iya, banyak teori yang menjelaskan tentang energi gelap. Apakah ada buktinya kalau teori itu benar-benar nyata? Keberadaan energi gelap tidak terdeteksi secara langsung, melainkan disimpulkan dari berbagai pengamatan astronomis yang menunjukkan bahwa laju perluasan alam semesta mengalami percepatan. Sejumlah sumber data yang independen, termasuk pengamatan supernova tipe LA, radiasi latar gelombang mikrokosmik CMB, struktur skala besar, serta lensa gravitasi lemah, secara konsisten mendukung keberadaan komponen energi yang bersifat tolak gravitasi tersebut. Apakah ada nih dampaknya dari energi gelap itu? Ada dong. Ada dua dampak dari energi gelap yang pertama. Dampak utama yaitu mempercepat perluasan alam semesta. Energi gelap bertindak sebagai gravitasi tolak yang mendorong galaksi-galaksi menjauh dari satu sama lain, sehingga kecepatan perluasan alam semesta terus meningkat. Dampak yang kedua ialah dampak jangka panjang. Jika energi gelap terus mendorong perluasan dengan kecepatan yang meningkat, ini bisa menyebabkan skenario Big Rip. Dalam skenario ini ekspansi menjadi begitu kuat sehingga dapat merobek galaksi, bintang, planet, dan bahkan atom itu sendiri. Menurut kamu, apakah bisa energi gelap itu digunakan oleh manusia? Tidak, mungkin saat ini tidak bisa menggunakan energi gelap. Energi gelap masih merupakan misteri ilmiah dan para ilmuwan bahkan belum sepenuhnya memahaminya, apalagi memanfaatkannya untuk aplikasi praktis. Apa penyebabnya? Kenapa manusia tidak bisa menggunakan energi gelap tersebut? Karena ada beberapa faktor, Zel, seperti pemahaman terbatas. Energi gelap adalah pengaruh misterius yang menyebabkan percepatan ekspansi alam semesta, tetapi sifatnya pastinya belum diketahui. Terus ada ketidakmampuan deteksi lokal, yakni meskipun secara teori ada di mana-mana, jumlah energi gelap yang dapat dilepaskan atau dideteksi dalam lingkungan lokal sangat kecil. Terus ada ketidakadaan teknologi. Manusia tidak memiliki teknologi untuk mengukur atau menyentuh energi gelap secara langsung, sehingga pemanfaatannya saat ini mustahil dilakukan. Wah, menarik sekali nih materi dari Luluk. Kan tadi Mas Hazel sudah menjelaskan tentang materi gelap, sedangkan Luluk sudah menjelaskan tentang energi gelap. Benar. Dari kedua materi tersebut, apa sih perbedaannya? Nah, untuk materi gelap tadi yang disebutkan oleh Mas Hazel kan adalah bentuk materi yang tidak memancarkan penyerapan atau memantulkan cahaya, sehingga tidak dapat dideteksi secara langsung menggunakan teleskop optik. Namun, keberadaannya dapat dikenali dari pengaruh gravitasi terhadap objek-objek lain, ya kan? Sedangkan energi gelap adalah fenomena misterius yang menyebabkan alam semesta mengembang dengan laju yang semakin cepat.
meskipun sifat pastinya masih belum diketahui. Wah, seru banget kan pembahasan kita tentang materi gelap dan juga energi gelap. Nah, sekarang giliran kamu nih. Nah, kamu katanya tuh tadi pengen ngebahas yang gelap-gelap banget kan di malam ini ya? Iya dong. Aku dapat kesempatan buat ngejelasin salah satu topik paling serius di fisika, yaitu lubang hitam. Kalau selama ini kita suka dengar istilahnya, kadang bikin takut, kadang bikin penasaran, dan sebenarnya lubang hitam ini juga kisah perjalanan panjang para ilmuwan dalam ilmu pengetahuan. Kalau ngomongin lubang hitam, pasti nggak lepas dari nama-nama ilmuwan. Siapa sih tokoh-tokoh utama di balik teori lubang hitam? Jadi kalau ngomongin lubang hitam ya, sebenarnya banyak banget ilmuwan yang ikut berperan. Paling awal ada John Michell di abad ke-18, dia udah mikirin tentang bintang gelap. Terus Pierre-Simon Laplace yang memperkuatnya secara matematika. Nah, yang paling revolusioner yaitu adalah Albert Einstein. Karena lewat teori relativitas umumnya, di tahun 1915, konsep ruang waktu bisa melengkung oleh massa besar jadi dasar prediksi. Jadi dasar prediksi lubang hitam. Kemudian, gak lama setelah Einstein, Carl Schwarzschild menemukan solusi matematis, dan dari sini kita dapat istilah radius Schwarzschild. Batas di mana nggak ada cahaya bisa keluar dari lubang hitam. Nah, selanjutnya penggunaan istilah black hole sendiri baru populer sekitar tahun 60-an lewat John Archibald Wheeler. Belum lagi tokoh kayak Roger Penrose, Stephen Hawking, Roy Kerr, pokoknya mereka semacam all-star dalam sejarah lubang hitam. Wih, banyak banget nih. Mas Rafli, kasih gambaran sejarah sedikit dong. Gimana awalnya konsep lubang hitam ini diterima di dunia sains? Oke, dari sejarahnya, awal mula lubang hitam itu malah kayak teori liar. Bayangin zaman dulu belum ada teleskop secanggih sekarang, dan ide cahaya nggak bisa lolos dari bintang itu benar-benar cuma ada di atas kertas. Bahkan Einstein sendiri dulu nggak terlalu yakin lubang hitam itu nyata. Baru sekitar tahun 60-70-an, berkat karya Penrose dan Hawking yang membuktikan bahwa singularitas, titik padat di pusat lubang hitam, bisa benar-benar terbentuk. Barulah teori lubang hitam makin diterima dan jadi objek yang wajib dipelajari di fisika. Ngomong-ngomong, lubang hitam ini kan nggak bisa dilihat langsung ya. Terus gimana coba model eksperimen atau pengamatan di bidang ini? Soal eksperimen, ini unik banget sih, karena lubang hitam gak bisa dilihat secara langsung, cahayanya aja gak keluar dari sana kan. Jadinya para ilmuwan sering simulasi memakai lintasan cahaya atau bagaimana gas panas terakselerasi menuju lubang hitam dan memancarkan sinar yang dinamakan sinar X. Selain itu, mereka juga mengamati efek lubang hitam pada objek di sekitarnya, kayak bintang yang bergerak aneh banget atau cahaya yang dibelokin, fenomena yang disebut pelensaan gravitasi. Dan teknologi yang paling keren adalah deteksi gelombang gravitasi kayak di LIGO yang benar-benar merekam getaran ruang waktu kalau dua lubang hitam bertabrakan. Berarti alat-alatnya yang dipakai pasti super canggih ya? Bisa dijelaskan tidak Rafli cara kerja alat-alat tersebut? Saya kepo nih. Cara kerjanya pun bervariasi, Mas Ezo. Contohnya, Event Horizon Telescope atau yang bisa disingkat EHT ya, itu menggabungkan banyak teleskop radio di seluruh dunia lewat teknik yang namanya interferometri supaya bisa dapat resolusi setajam mungkin, sampai akhirnya berhasil motret bayangan lubang hitam pertama di M87. Kalau di LIGO, prinsipnya deteksi perubahan super kecil antara dua cermin akibat gelombang gravitasi. Untuk data sinar X biasanya pakai satelit kayak Chandra X-ray Observatory. Ngomongin detail, instrumen utama di eksperimen modern ini kayak gimana sih? Detail alatnya di EHT misalnya, ya tentu antena radio raksasa yang tersebar di berbagai negara.
Sistem pencatat waktu yang super teliti sampai komputer buat mengombinasikan data dari segala penjuru dunia. Kalau di LIGO, instrumennya laser yang sangat stabil, ruang vakum besar, cermin kelas dunia. Untuk sinar X, selain satelit, juga ada detektor foton dan spektrometer khusus. Wah, gokil ya. Terus fenomena fisika apa aja yang berhasil diamati lewat eksperimen dan observasi alat-alat tadi? Banyak yang seru. Ada horizon peristiwa di mana nggak ada apapun yang bisa lolos. Bahkan cahaya juga bisa dibelokkan dengan parah. Efek pelensaan gravitasinya kece banget. Di sekitar lubang hitam, waktu berjalan jauh lebih lambat. Dalam istilah fisika, dinamakan dilatasi waktu. Materi yang jatuh membentuk disk akresi yang panasnya bisa bikin sinar X super terang. Fenomena spaghettifikasi juga pernah diamati, yaitu kalau benda yang terlalu dekat dengan lubang hitam akan ditarik jadi seperti mie karena perbedaan gravitasinya yang gila-gilaan antara sisi yang dekat dan jauh. Dan pastinya gelombang gravitasi dari merger dua lubang hitam. Kalau hasil yang benar-benar bersejarah, apa saja sih yang udah dicapai? Ada banyak tonggak bersejarah. Tahun 2019, Event Horizon Telescope pertama kali berhasil memotret bayangan lubang hitam supermasif M87 sesuai prediksi teori. Lalu, LIGO tahun 2015 mendeteksi gelombang gravitasi dari merger dua lubang hitam, signal pertama yang langsung membuktikan eksistensi lubang hitam benar-benar ada, bukan sekedar teori. James Webb juga sudah mengidentifikasi lubang hitam supermasif tertua di semesta, tertua di semesta dan jauh di galaksi GNZ11, membuktikan black hole terbentuk sejak zaman Big Bang. Lewat pelensaan gravitasi, bintang-bintang yang ngorbit super cepat di pusat galaksi Bima Sakti juga berhasil diamati, memastikan pengaruh lubang hitam di sana. Wah, kapan lagi ya bisa dengerin penjelasan sekeren dan selengkap itu soal lubang hitam? Kayaknya tadi mulai dari sejarah, teori, teknologi, sampai pengamatan, semuanya terangkum ya. Kira-kira ada pesan penutup nih? Oke, paling nggak menurutku sih ilmu pengetahuan itu bukan cuma soal hasil akhirnya aja, tapi juga soal perjalanan dan kolaborasi banyak orang dari masa ke masa. Lubang hitam itu bukti nyata gimana sains bisa berangkat dari ide liar sampai akhirnya terbukti nyata berkat kerja bareng ilmuwan, teknologi canggih, dan keingintahuan manusia. Makasih banget Rafli, keren sekali malam ini. Nah, buat yang tadi kepo dan mau nanya lebih tentang lubang hitam, boleh banget drop di komentar atau DM. Oke, sebelum kita tutup episode perdana ini, gimana kalau masing-masing dari kita membuat kesimpulan dari materi yang udah kita bahas? Wah, boleh banget nih. Kalau dari aku sih intinya materi gelap itu sesuai yang belum bisa kita lihat, tapi pengaruhnya gede banget di alam semesta. Kita tahu keberadaannya dari bintang dan galaksi lewat gravitasi. Bahkan sampai sekarang masih banyak misteri yang belum terpecahkan di bidang ini. Siapa tahu kedepannya teknologi berkembang dan misterinya satu persatu bisa terbuka dan juga bisa dipecahkan. Kalau dari aku sih soal energi gelap ya, dia jadi aktor utama di balik ekspansi alam semesta yang makin ngebut, meskipun kita nggak benar-benar tahu bentuk atau sifatnya kayak gimana. Energi gelap ngingetin kita kalau dunia sains itu penuh teka-teki. Dan kadang yang paling besar justru yang paling sulit ditangkap oleh panca indera kita. Nah, dari aku soal lubang hitam, pelajarannya tuh ternyata sains gak cuma soal teori atau rumus, tapi juga soal usaha ratusan tahun buat benar-benar membuktikan sesuatu. Lubang hitam dari yang dulu cuma getarannya, semua berkat kerja keras para ilmuwan lintas generasi, kolaborasi, dan kecanggihan teknologi. Benar. Seru banget ya. Dari ketiga materi kita ini, yaitu ada materi gelap, energi gelap, dan juga lubang hitam. Tiga hal tersebut benar-benar bikin pikiran kita gelap, tapi juga bikin kita penasaran yang
luar biasa. Setuju. Dan semoga obrolan kita di episode perdana ini bisa bikin kalian makin semangat buat belajar, explore, dan nggak takut sama topik-topik yang kelihatannya susah atau aneh. Oke, makasih banget buat Hazel dan Lulu, juga buat teman-teman yang udah mendengarkan sampai habis. Jangan lupa kalau ada pertanyaan atau ide pembahasan lain, bisa banget langsung tulis di kolom komentar atau di MK kita. Kita bertiga bakal terus berusaha bawain topik-topik serius atau seru berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan semoga selalu ada cahaya buat nuntun kalian, biarpun bahannya gelap. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.